Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Poin yang pertama yaitu dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan menempati kedudukan pertama daripada hukum Islam yang lainnya dan merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Jadi semua norma atau hukum-hukum yang berlaku di dunia ini tidak boleh ada yang bertentangan dengan hukum Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Isinya yaitu perintah dari Allah yang wajib kita laksanakan dan larangannya yang wajib kita tinggalkan. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal qur'ana bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqulil kha'inina husima. Kedua yaitu pedoman Al-Quran dalam menetapkan sumber hukum Islam. Al-Quran berpedoman atas dasar kemampuan manusia yang terbatas baik fisik maupun rohaninya. Jadi Al-Quran menetapkan pedomannya menjadi 3, yaitu adamul haraj atau tidak membebani, minimalisir beban atau qillatul taklif, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau tadarruj. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, Taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi, yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Malik. Seluruh umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesepakatan orang-orang Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan semua ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga sekarang, tidak ada yang mengingkarinya. Terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber pedoman hukum Islam pada masa sahabat, yaitu diantara lainnya 1. Pada saat Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia dengan tegas berkata, saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut menjadi orang bila meninggalkan perintahnya. 2. Pada saat Khalifah Umar ibnu Khattab ada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya sendiri tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu. 3. Pada suatu saat, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar masalah ketentuan sholat safar dalam Al-Quran. Ia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita dan tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah SAW. Saya makan sebagaimana makannya Rasulullah dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul telah diakui dan dibenarkan oleh seluruh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Dan apabila kerasulan Muhammad SAW telah diimani dan dibenarkan, maka konsekuensi logisnya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau atas hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Di samping itu, secara logika, kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW
sebagai Rasul mengharuskan umatnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan. Pengertian ijma. Ijma menurut bahasa berasal dari masdar ajma'a yang berarti memutuskan atau menyepakati sesuatu. Ia juga bisa berarti kesepakatan yang bulat. Menurut Abdullah Khalaf, secara istilah ijma adalah wa ittifaqu jama'in mujtahidin fi asyari minal usyari pada wafati Rasul ala hukmi syar'iyun fil waqi'ah. Artinya, ijma adalah kesepakatan para mujtahidin di suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasul atas syara di suatu keadaan atau peristiwa. Dari rumus yang di atas dapat diambil beberapa penjelasan sebagai berikut. Kesepakatan ialah kesamaan pendapat yang disampaikan secara tegas baik secara lisan, tulisan, maupun amal perbuatan. Yang kedua, para mujtahidin berpendapat, dan bila salah satu mujtahid tidak sependapat maka tidak terjadi ijma. Pada masa Rasulullah tidak ada ijma karena hukum yang belum ada langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Kehujahan dan kedudukan ijma. Ijma sebagai dasar hukum walaupun terjadi di perbedaan, namun mayoritas ulama sepakat bahwa ijma adalah sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Apabila sudah terjadi ijma, maka hukum tersebut menjadi dasar yang beramal yang tidak boleh diingkari. Hadis riwayat Ibnu Majah, umatku tidak bersepakat atas kesesatan. Macam-macam ijma. Ijma syarih dalam segi bahasa yang berarti jelas. Ijma yang memaparkan pendapat mayoritas ulama secara terang dan terbuka, baik secara amal dan secara lisan. Ijma syarih bisa ditetapkan sebagai sumber hukum. Yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti yaitu para mujtahidin berpendapat secara terang dan terbuka, dan ada mujtahid yang tidak berpendapat atau tidak berkomentar dengan pendapat itu. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa ijma sukuti tidak bisa ditetapkan sebagai sumber hukum. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal bersepakat bahwa ijma sukuti bisa ditetapkan sebagai sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnia Rizka Febriati dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang kias. 1. Pengertian kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Para ahli usul fikih merumuskan kias dengan ilhaqu waqi'ati lanaso ngala hukmiha biraqingati warodo nasi bihukmiha fil hukmi allazi warodo bihi an-nasu litasawi waqi'ataini fi ngillatihi hazal hukmi, yang artinya menyamakan atau mengukur satu kejadian yang tidak ada suatu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nas tentang hukumnya di dalam hukum yang disebutkan di dalam nas, karena ada kesamaan
antara dua kejadian itu di dalam ilat hukum tersebut, antara ashol dengan Faraun serta munasabah, yaitu dugaan kuat bahwa sifat tersebut merupakan alasan hukum pada ashol, sehingga adanya menyebabkan hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Al-aslu sama dengan khamar, al-far'u sama dengan narkoba, ilah sama dengan memabukkan, hukum sama dengan haram. 2. Kedudukan dan dasar kehujahan qiyas. Sebagai ulama Sunni berpendapat bahwa qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam. Di antaranya dapat dilihat dalam surah Al-Hasyr ayat 2 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absara, yang artinya maka ambillah untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dari rumusan di atas dapat dijelaskan beberapa hal. A. Kejadian. Waqi'atu adalah perbuatan, peristiwa, perbuatan, dan tindakan yang tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam ilmu usul fikih, hal ini disebut far'un. Al-Quran maupun Sunnah disebut ashol atau disebut juga makis alai, yaitu sesuatu yang dikiaskan kepadanya, atau musyababi, yaitu yang akan diserupakan dengannya. Suatu kejadian dapat disebut ashol apabila B. Hukumnya adalah hukum syariah amali dan berdasar nas. C. Ilat hukumnya dapat diketahui secara akli. D. Hukumnya bukan merupakan cabang far'un dari ashol mansub. E. Nas hukum ashol tidak meliputi hukum far'un. F. Hukum ashol adalah hukum yang disepakati dan tidak mansuk. G. Hukum pada ashol tidak mempunyai qiyas rangkap. H. Ilat yaitu sifat yang menjadi dasar hukum pada ashol. Hukum ashol yaitu hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi far'un sama sifatnya. Suatu sifat dapat dijadikan sebagai ilat apabila jelas atau zoni dapat dibatasi secara pasti. Dasar qiyas sebagai sumber hukum dapat diambil dari hadis Ibnu Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas dijelaskan bahwa hutang kepada Allah disamakan dengan hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia saja wajib dibayarkan, maka hutang kepada Allah wajib dibayar. Macam-macam qiyas dibagi menjadi tingkatan. Yang pertama, qiyas aula, yang kedua, qiyas musawi, dan yang ketiga, qiyas adna. Qiyas aula yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Misalkan apabila kepada orang tua dilarang
berkata kasar seperti u dan kata-kata lain. Yang kedua, kias musawi. Kias musawi yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Dan sama seperti kias al-aslu dan kias al-far'u. Contohnya, haram memakan harta anak yatim. Yang ketiga, kias adna. Kias adna adanya hukum al-far'u lebih lemah jika dirujuk dengan hukum al-aslu. Contohnya, hukum apel kepada gandum dalam hal riba.